Maude Garrett adalah seorang pilot wanita muda yang berbakat. Suatu hari dia mendapat misi mengantar dokumen penting dari pemerintahan. Dokumen itu harus diantarkan ke Samoa melalui jalur udara. Maude pun menuju bandara mencari pesawat yang akan ditumpanginya. Pesawat itu adalah pesawat bomber B-17 Flying Fortress yang seluruh awaknya adalah pria. Begitu dia menaiki pesawat, dia langsung menerima penolakan yang melarang ada wanita di pesawat tersebut. Dia bahkan menerima perlakuan buruk dari awak pesawat. Namun Maude bersikukuh kalau dirinya harus berada di pesawat itu untuk sebuah misi, dan surat dari seorang petinggi setengah meyakinkan kapten pesawat. Karena mereka harus bergegas mengudara, Maude diperbolehkan ikut penerbangan itu, tapi dia harus berada di ruang senjata. Hal ini menyebabkan dia harus menyerahkan paket rahasianya pada seorang awak bernama Don karena ruangan itu terlalu sempit. Setelah dia masuk, pesawat pun mulai mengudara. Tak berselang lama, Maude mulai merasakan hal aneh. Dia mendengar suara yang tak dikenal dan melihat hal aneh di awan dari balik jendela Palka. Dia memasang headset yang tersambung ke awak lain dan mendengarkan mereka sedang meledek dan melecehkannya. Maude mulai ikut di percakapan dan mulai memperkenalkan dirinya. Dari situ mereka masih meragukan status Maude mengapa dia bisa bergabung di detik-detik sebelum penerbangan mereka. Maude mengaku dia adalah bagian dari pasukan wanita yang baru saja dibentuk. Tetap saja mereka tidak bisa percaya begitu saja dan malah masih terus melecehkannya. Di tengah obrolan itu, Kuwait, salah satu awak juga sempat melihat hal aneh yang dilihat Maude sebelumnya, tapi dia tidak yakin apa yang dilihatnya. Saat pesawat mulai memasuki badai, Maude kembali melihat keanehan di bagian sayap pesawat. Dia melaporkan pada tim. Dia seperti bayangan melihat binatang yang melintas bagian pesawat dan tentu saja hal itu membuat para awak lain mentertawakannya. Kuwait menawarkan diri untuk bertukar tempat dengannya, tapi sang kapten melarang karena sesuai prosedur kru harus berada di posisi masing-masing. Kapten akhirnya meminta Maude naik ke kabin, tapi dia tidak bisa keluar karena kunci Palka rusak. Dia berusaha keras namun itu malah membuat tangannya terluka. Saat melaporkan keadaannya, dia malah dituduh telah merusak pesawat. Kegaduhan terjadi di kabin karena ada kerusakan lainnya. Mereka malah berdebat satu sama lain. Akhirnya emosi Maude meledak dengan mengatakan kemampuan terbang yang dia miliki dan kecewa atas perlakuan awak lain. Namun mereka malah kembali mentertawakannya. Sang kapten pun menyuruh anak buahnya meninggalkannya sendirian di bawah sana dan mulai mematikan komunikasi, sembari memeriksa kembali identitas Maude sebenarnya. Hal ini membuatnya sangat kesal. Di tengah kesendiriannya, dia kembali merasakan keanehan. Lalu dia melihat pesawat musuh, dan saat akan melapor ke kapten, sesosok monster tiba-tiba menyerangnya melalui jendela Palka. Dengan cekatan dia mendepaknya keluar. Maude menggunakan jarinya sebagai pengunci karena monster itu masih berusaha masuk menyerangnya. Dengan susah payah, dia berhasil menembaknya dengan pistol dan mengusir si monster. Ketika alat komunikasi kembali menyala, ternyata awak lain sedang membicarakannya dan menganggapnya bahaya karena memiliki senjata di pesawat. Kapten bertanya apa yang terjadi di bawah sana dan apakah Maude melakukan penembakan, tapi dia tidak mengakuinya dan mengatakan bahwa mereka salah dengar. Terjadi lagi perdebatan di antara mereka, namun Maude meyakinkan mereka bahwa paket yang dibawanya adalah prioritas utama dari penerbangan tersebut. Di tengah perdebatan, mereka mendapatkan konfirmasi dari markas bahwa tidak ada nama Maude di daftar mereka, dan mereka menganggapnya sebagai penyusup. Saat awak akan mengeluarkannya dari Palka, gantian Maude yang menguncinya dari dalam dan memberitahu bahwa ada pesawat pengintai Jepang di sekitar mereka, tapi mereka tidak mempercayainya. Di saat yang sama, seorang awak melaporkan melihat sesosok binatang aneh, dan Maude mengkonfirmasi ciri-ciri binatang tersebut. Tiba-tiba dia melihat pesawat musuh melintas. Dia berhasil menjalankan persenjataan secara manual dan minta izin menembak. Dan benar saja, pesawat musuh muncul di hadapan mereka dan langsung menembak.
Dengan cekatan Maude berhasil menembak pesawat tersebut, barulah para awak mempercayai ucapannya dan mulai memujinya. Maude menanyakan keadaan paketnya yang masih nampak aman. Dia juga mengubah logat Inggrisnya dengan logat Amerika yang makin membuat para awak penasaran, namun dia meyakinkan bahwa dia bukan mata-mata musuh. Dia mulai menjelaskan siapa dirinya sebenarnya, dan saat awak ingin membuka paket bawaannya, sang kapten masih menghormati misi yang berasal dari seorang perwira tinggi. Di tengah obrolan dengan kabin, satu mesin mendadak tidak berfungsi, dan Maude melihat dengan jelas makhluk seperti gremlin tengah merayap di sayap pesawat dan mulai mendekatinya. Dia berhadapan langsung dengan makhluk itu sambil menodongkan pistolnya. Saat melaporkan apa yang dia lihat, terjadi perdebatan antara yang percaya dan tidak akan omongan Maude. Si gremlin kembali merayap dan merusak turbin. Para awak masih mempermasalahkan makhluk ini saat seorang awak juga melihat gremlin sedang berada di sayap pesawat, tapi mereka masih tidak percaya dan menuduh semua yang pertikaian itu terjadi gara-gara paket yang dibawa Maude. Akhirnya terjadi perebutan paket di kabin karena kapten memerintahkan membukanya, tapi Kuwait berjuang menolaknya, tapi karena kalah pendukung, paket berhasil direbut. Setelah dibuka, terdengarlah suara bayi. Para awak kaget karena bayi itu tidak seharusnya berada di tempat itu. Kuwait meminta rekannya mengembalikan bayinya. Dari sini mereka menduga bahwa itu adalah anaknya dengan Maude. Kuwait membela Maude karena dia telah 2 kali menyelamatkan pesawat mereka. Maude pun mulai bercerita mengenai kehidupannya. Dia menikah muda dengan seorang suami pemabuk yang sering memukulinya. Saat perang datang, dia memanfaatkan hal itu untuk membela negara sekaligus menghindari suaminya. Dari situlah perkenalannya dengan Kuwait yang semula permainan, namun menjadi serius. Kuwait meninggalkannya setelah mengetahui bahwa Maude telah menikah, tapi dia tidak tahu kalau dia tengah hamil saat itu. Sebelum penerbangan itu terjadi, sang suami mendatanginya di pangkalan dan berusaha membunuhnya. Daripada mati konyol dan meninggalkan anaknya hidup tanpa orang tua, dia nekat memalsukan dokumen dan mencuri seragam demi bisa kabur dari sang suami. Kuwait sempat emosi karena dia tidak mengetahui yang sebenarnya terjadi pada Maude. Mendengar cerita itu, kapten memerintahkan penahanan atas mereka begitu mendarat. Beberapa pesawat musuh mendadak muncul dan awak mulai panik. Ditambah pula gremlin kembali menyerang dan Kuwait menjadi korbannya. Dilaporkan juga bahwa bayinya turut menghilang. Hal ini membuat Maude histeris. Tiba-tiba gremlin muncul dari bagian sayap membawa sang bayi. Melihat hal ini jiwa keibuan Maude meluap. Dia menembaki gremlin dan merayap keluar dari palka demi mengambil kembali bayinya yang tergantung di sayap. Bersamaan dengan itu, pesawat musuh mulai melakukan penyerangan. Terombang-ambing dengan keadaan terbalik, ia meraih sepotong besi untuk meraih tas bayi, dan dengan perjuangan keras dia berhasil mendapatkannya dan memeriksa keadaan bayinya. Hi, sweetie. Pesawat mereka masih menerima serangan dari musuh, dan karena kurang aman, Maude kembali merayap di badan pesawat. Dia berusaha kembali ke lubang palka yang telah tertembak serangan musuh. Bersusah payah dia menggapai tempat itu, dan dia hampir terjun bebas dari ketinggian, dan kebetulan pesawat musuh meledak di bawahnya yang efeknya melontarkannya kembali masuk ke dalam kabin. Di tengah pertempuran, mereka masih harus berhadapan dengan gremlin yang menyerang para awak. Taggart terjatuh dari pesawat setelah bergumul dengannya. Maude berusaha menjatuhkan gremlin yang tergantung di lubang pesawat. Dia berhasil memotong ekornya, tapi gremlin masih dapat terbang di bawah pesawat. Maude melemparinya dengan barang-barang agar dia tidak bisa masuk kembali ke pesawat. Setelah gremlin menghilang, Maude menuju ke kokpit dan meminta kapten membuang bahan bakar dan barang-barang dalam pesawat agar mereka selamat saat terjadi pendaratan darurat.
Saat itu juga pesawat menyerang yang berhasil menewaskan sang kapten dan melukai Williams, si kopilot. Maude meyakinkan Williams untuk mendaratkan pesawat karena itu peluang satu-satunya bagi mereka untuk bertahan hidup. Dia segera menuruti perintahnya dan mulai membuang bahan bakar. Maude membantunya mendapatkan area yang aman. Para awak juga mulai tewas satu persatu akibat tembakan musuh. Di saat ketakutan, Kuwait yang dikira tewas, muncul di hadapannya. Gremlin kembali menyerang awak kapal. Terjadi pergulatan dan tembakan Maude berhasil mengenai dan dia terlempar kembali dari pesawat. Maude kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam menggunakan senjata dengan menembak jatuh pesawat musuh. Namun ketegangan belum usai karena posisi pesawat yang menukik dan terlalu dekat dengan tanah. Dia menuju kokpit dan memerintahkan pesawat untuk terbang terbalik agar pesawat tidak menukik. Ternyata Maude adalah pilot wanita yang handal dan tahu apa yang harus dia lakukan di masa-masa genting seperti itu. Pesawat kembali stabil namun pendaratan darurat tidak dapat dihindari. Mereka jatuh di tepi pantai tanpa ada korban jiwa lagi. Maude sadar pesawat akan segera meledak dan memerintahkan semuanya segera meninggalkan pesawat. Para awak beserta sang bayi selamat dari kejadian mengerikan itu. Kuwait meminta maaf karena meninggalkan Maude. Namun keadaan tenang itu tidak berlangsung lama karena Gremlin tiba-tiba menyerobot tas bayi dari tangan Kuwait. Emosi keibuan Maude kembali meledak dengan merebut bayinya kembali dan dengan gagah berani dia melakukan duel 1 lawan 1 dengan Gremlin. Dia mengejar monster yang ketakutan itu dan menghajarnya habis-habisan hingga tewas. Akhirnya segala ketegangan berakhir, dan Maude bisa menyusui bayinya dengan tenang.